Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema keberagaman makhluk hidup di sekitarmu, muatan IPA. Kompetensi dasar menganalisis hubungan bentuk dan fungsi bagian tumbuhan dan hewan. Materi, manfaat dan bagian-bagian tumbuhan. Tujuan menjelaskan manfaat dan bagian-bagian tumbuhan. Manfaat dan bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, buah, dan bunga. Fungsi dari akar memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk menegakkan dan memperkuat berdirinya pohon, sebagai cadangan makanan, menyerap air dan mineral dalam tanah, sebagai alat pernafasan. Bagian-bagian akar terdiri dari inti akar, terdiri atas pembuluh kayu dan pembuluh tapis. Pembuluh kayu berfungsi untuk mengangkut air dan akar ke daun, sedangkan pembuluh tapis berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Rambut akar berfungsi mencari jalan di antara butiran tanah dan menyerap air dari dalam tanah. Tudung akar berfungsi melindungi akar saat menembus tanah. Selanjutnya anak-anak, macam-macam akar. Berdasarkan bentuk dan jenisnya, akar dibedakan menjadi akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping dua atau dikotil seperti mangga, jambu, nangka, dan durian. Akar serabut dimiliki oleh tanaman berkeping satu, contohnya padi, jagung, salak, dan kelapa. Akar tunjang memiliki bagian akarnya tumbuh dari batang bagian bawah lalu masuk ke tanah, seolah-olah menunjang bagian batang, contohnya bakau. Akar gantung, sebagian akarnya tumbuh di cabang pohon sehingga menggantung di udara, contohnya pohon beringin. Akar pelekat, sebagian akarnya tumbuh pada batang dan berguna untuk menempel di pohon atau dinding tembok, contohnya akar tumbuhan anggrek. Akar napas memiliki cabang-cabang akar yang tumbuh tegak lurus dari dalam tanah dan muncul ke permukaan, contohnya akar pohon kayu api. Akar apung merupakan akar tumbuhan yang mengapung, contohnya enceng gondok. Akar isap merupakan akar yang berfungsi untuk mengisap air dan zat makanan dari tumbuhan atau pohon inang, contohnya akar benalu. Selanjutnya anak-anak, kita akan mempelajari tentang batang. Fungsi dari batang yaitu sebagai penopang tumbuhan, sebagai alat transportasi atau pengangkut tumbuhan, sebagai alat perkembangbiakan, sebagai cadangan makanan. Bagian-bagian atau struktur batang. Struktur anatomi batang mirip dengan akar, terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat atau stele. Pada batang tumbuhan dikotil, berkas pembuluhnya teratur dan memiliki kambium, sedangkan batang monokotil, berkas pembuluhnya tersebar, tidak ada kambium. Jenis-jenis batang. Batang berkayu memiliki kambium tinggi dan keras, contohnya mangga, jambu, dan mahoni. Kedua, batang basah. Batangnya lunak berair, contohnya pisang, bayam, pacar air. Tiga, batang rumput. Batangnya berruas-ruas, nyata, dan berongga, contohnya padi, jagung, tebu, dan rumput. Selanjutnya anak-anak, kita mempelajari daun. Fungsi daun sebagai tempat pembuatan makanan, sebagai tempat penguapan air, sebagai alat pernapasan. Macam-macam daun.
tulang daun menyirip, contohnya daun mangga dan daun jeruk. Tulang daun menjari, daun singkong, daun pepaya, dan jarak. Tulang daun sejajar, contohnya daun jagung, tebu, dan padi. Tulang daun melengkung, contohnya sirih, genjer. 4. Bunga berfungsi untuk sebagai tempat terjadinya penyerbukan dan alat perkembangbiakan generatif. Bagian-bagian bunga terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, kelopak bunga, tangkai putik, kepala putik, benang sari dan kepala sari, serta mahkota. Terakhir, buah. Fungsi buah sebagai cadangan manusia, menarik makhluk hidup lain, dapat membantu penyerbukan biji yang ada di dalamnya. Bagi manusia, manfaat sebagai sumber vitamin, mineral, dan sebagai hiasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.